Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin dari materi sebelumnya, kita lanjut ke pelajaran B, naat pada mudhof. Sebelumnya ada naat pada idhofa yang ini kemarin ya, yang udah sangat-sangat belibet. Tapi ya buat biar akan diulang, akan kita coba ulangi dikit, tapi nggak bakal lama-lama karena makin lama videonya makin rendah attention span-nya ya. Terbukti ketika makin lama videonya, respon Anda semakin lama menjawab, memberi feedback dari videonya. Ya, sebelumnya materi sebelumnya ini babul madrasati al-kabirati maftuhun. Babul madrasati ini mudhaf ilaih, al-kabiratinya ngasih naat, dia memberi sifat kepada mudhaf ilaihnya, maftuhun khobarnya. Mudhaf ilaih itu apa? Kayak yang udah aku kasih tahu sebelumnya, sama kayak huruf S di bahasa Arab. Jadi babul madrasati ini, bab itu pintu, madrasati ini sekolahan. Babul madrasati sekolah apa ya? School's door. Babul madrasah school, S door gitu ya. Al kabiroti big. Sifat dari si apa madrasahnya terbuka, yang kabiran dari madrasahnya, yang maftuh ke bab. Agak berbelit ya, tapi udah ngerti kan ya, sebelumnya udah sempat bahas. Mudirul maktabi al-atiki mahir, ustadatu aliyin asogiri solihah, ar-rajulu wali ar-rajulu walidu zainui ad-daki, Fatimatu Ra'isul Maktabi al-Masyhuri. Sama yang udah kita bahas sebelumnya juga, dibaca unnya ya. Misalnya gini, Ustadzatu Aliin as-Sogiri solihatun. Kenapa solihatun? Berarti yang solihatun bukan Ali dong. Berarti Ustadzatu, karena pertama dia muannas, ini juga muannas, dia dia u juga. Beda sama yang az-zaki ini, walidu, tapi ini az-zaki, berarti dia baiknya ke Zaid yang in. Kalau yang ini kan Ali, ini un dan tun gitu, solihatun. Jadi ini balik ke sini, ini balik ke sini. Ini balik ke sini. Oke. Kalau ada pertanyaan nantinya tanyain aja lah yang ini ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya aja biar cepet. Alhamdulillah tuh. Naat pada mudhof. Jadi kalau sebelumnya materi kita adalah naat pada mudhof ilaihi. Jadi mudhof ilaihi itu yang ini kan ya. Jadi ini mensifati mudhof ilaihinya. Yang ini ad-daki mensifati mudhof ilaihinya. Jadi yang perlu digaris bawahi adalah materi kita yang ini sebenarnya bukan mudhof naat pada mudhof ilaih, tapi naat pada mudhof ilaihinya aja. Ini kemana aku lupa skip ngasih tahu sih. Yang mudhof ilaih kan yang ini nih. Nah, ini namanya mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi kepemilikannya babul madrasati pintunya sekolahan. Yang memilikinya itu namanya mudhof ilaih kan, babul madrasati. Nah ini materi yang ini tuh sebenarnya sifat-sifat buat mudhof ilaihnya aja. Contohnya babul madrasati kan madrasati mudhof ilaihnya, al kabiroti yang besar itu sekolahannya. Mudirul maktabi al atiki, maktabinya yang al atiki. Ustadatu alin asogiri, alinya yang sogir. Tahu artinya kan ini ya. Madrasah kabir, kabir ini besar, madrasah sekolah. Al maktabi ini kantor, atik ini tua. Aliin asogiri, Ali nama orang, sogir kecil. Arrojul walidu Zaidin ad-daki, Zaidin ad-daki. Fatimatu Ra'isul Maktabi al-Masyhuri, maktabnya yang al-Masyhur. Ra'isul Maktabi masyhur. Sekarang sifatnya ada pada mudhofnya. Ya, mudhof. Mudhof itu yang dimilikinya ibaratnya, yang ada di kata sebelum mudhof ilaihnya. Makanya contohnya kayak gini, Ro'isu Koryatin al-Karimu Muhmudun. Nah kayak yang kita bahas sebelumnya nih. Kalau yang tadi mudhof ilaih jadinya in kan, karena Ro'i satu. Kalau yang sebelumnya kan gini, mudhof ilaih kan harus habis ui gitu ya. Babul madrasah ti, mudirul maktabi kan. Nah karena dia ngitin mudhof ilaih, jadinya habis al maktabi al atiki, babul madrasati al kabiroti, karena dia ngikutin mudhof ilaihnya, karena dia sifat dari mudhof ilaihnya. Di sini dia jadi u.
karena dia mau mensifati yang ini tadi, sama kayak pertanyaannya Mbak yang di WhatsApp. Jadi ro'isu koryatin al-karimu mahmudun. Jadinya al-karimu dia ngikutin ke sini. Ro'isu itu ketua, koryatin itu kampung, karim itu mulia, mahmud itu apa ya? Ada nggak di sini Mahmud? Woi, kosakata bos. Mahmud tuh kalau nggak salah terpuji sih, tapi nanti lihatlah ya. Jadi ketua kampung yang mulia itu terpuji. Ininya sifatnya sifatnya si mudhofnya. Ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih ya. Jangan lupa yang materi sebelumnya itu buat mudhof ilaihnya. Nazirul madrasati al aminu Ahmad. Nazir itu pengawas, al madrasah ini sekolah, al aminu itu julukannya Abu Bakar ya, terpercaya. Ahmad, namanya Ahmad. Nazirul madrasati yang pengawas sekolahan, yang terpercaya itu namanya Ahmad. Yang al-aminu berarti ke sini. Berarti yang terpercaya itu pengawasnya, si pengawas yang terpercaya itu. Terus ini, Umaru mudirul maktabi al-jadidu. Umar adalah ketua kantor, kepala kantor, mudirul maktab. Al-jadidu, mudiru maktabin al-jadidu. Coba diperhatiin di sini ya. Ini mudhof ilaih tapi dia nggak pakai alif lam. Biasanya pakai alif lam. Biasanya mudirul maktabi. Ini mudiru maktabin, lihat. Nggak apa-apa, bisa. Yang penting pilih salah satu antara alif lam sama tanwin. Yang penting yang depannya ini nggak boleh berubah kan. Yang depannya ini harus tetap nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Umar adalah kepala kantor yang baru. Yang baru apanya? Mudirnya dong, bukan kantor yang baru kan. Kantornya bisa jadi lama. Al-jadidu berarti ketua yang baru. Si Umar ini ketua yang baru, bukan kantor yang baru. Yang terakhir, Khadijah Ustadzatul Jami'ati Al-Jadidah. Khadijah adalah guru ustadzah Al-Jami'ah, universitas, ini berarti maksudnya dosen ya. Al-Jadidah yang baru, Al-Jadidatu yang baru. Kenapa tuh bukan al-jami'ati al-jadidati? Nah, karena al-jami' yang baru, yang dimaksud baru ini bukan jami'ahnya tapi ustazahnya. Ini yang agak kurang dibahas di sebelumnya sih. Sorry ya. Jadi sebenarnya bahasan sebelumnya itu naatnya mudhof ilaih doang. Alias yang kata kedua di sininya. Kalau yang sekarang itu yang si mudhofnya. Kalau masih bingung mudhof ilaih tanya lagi aja, oke? Perhatikan kalimat ro'i satu koryatin al-karimu mahmudun. Kalimat ini kalau kita uraikan dalam skema adalah sebagai berikut. Kotak-kotakan lebih gampang ya. Mubtada'nya dia pakai 3, khobarnya yang ini karena ini yang mengkhobar semuanya. Kalau dibagi mudhof ilaihnya ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya ya. Lihat. Kemudian yang si al-karimunya ini yang jadi naat yang di garis bawah ini nih. Nah, yang disifati naatnya apa? Yang ini mudhofnya, karena kita mau mensifati mudhofnya. Ya, kebayang ya? Ini skemanya. Mudhof ilaih, naat yang baliknya ke man'ut, yang man'utnya balik ke mudhof. Kemudian ini jadi mubtada, nah ini jadi khobar. Ingat, mubtada adalah yang mulai suatu kalimat, pasti di depan. Karena ini ya ini lebih ke mainan suku kata siapa ya? Ya alur logika bahasa aja. Kalau pembedaan mubtada sama khobar ini kan bahasanya kan ro'i satu koryatin al-karimu mahmudun. Ya berarti berhenti logika kalimatnya berhenti di sini kan, baru dijelasin sama khobar di sini gitu. Kalau bingung bedain mubtada sama khobar ya. Dan lanjut, perhatikan pula kalimat Umar mudiru maktabin al-jadidi. Kalimat ini kalau kita uraikan dalam skema adalah sebagai berikut. Nih, Umar mudiru maktabin al-jadidi. Umar, makanya dia mubtada sendirian ya. Umar siapa sih? Nah, khobara baru sisanya. Umar itu mudiru maktabin al-jadidi. Dia adalah ketua kantor yang baru. Al-jadidu, ya sorry bukan al-jadidi ya. Al-jadidu karena dia baliknya ke mudir. Naat balik ke sini. Ini mudhof ilaih. Oke, clear? Naat pada mudhof, tanda bacanya harokah mengikuti harokah pada mudhof. Tadi yang kita bahas ya, naatnya pada mudhof, tanda bacanya ikutin harokahnya mudhof, karena ini al-jadidu ikutnya ke mudiru.
Kalau ikutnya ke maktabin pasti jadinya al-jadidi kalau ini masuk kantor yang baru ya. Apabila mudhof dibaca raf'un, maka naat juga dibaca raf'un. Raf'un tuh u. Itu bahasanya raf'un. Nanti kita bagi-bagi ya. Raf'un tuh u, ada jar tuh i yang kemarin kan sempat kita bahas jar tuh i. Sama satu lagi ntar aja lah. Ini dulu aja raf'un sama jar dulu ya. Raf'un maka naat juga seperti contoh pada kalimat di atas, tapi contohnya kalimat atas ya ini tadi ya raf'un. U ikutan u. Tapi bila mudhofnya dibaca jar, maka naatnya juga dibaca jar. Perhatikan contoh di bawah. Nah ini Aisyah fi madrasati Zaidin al-wasiati. Nah ini bisa balik kedua-dua, bisa karena sama-sama i ini bisa dua-duanya ya, tapi tergantung intensi. Ya sama kayak yang kita bahas tadi, intensinya tergantung. Kalau di obrolan langsung bisa lihat niatan orangnya, maksudnya dibaca dari kalimatnya aja lah. Kalau kurang jelas tanya lagi. Kalau secara praktek ya. Tapi kalau secara kaidah ya dari logika ininya mirip gitu ya, paling baca dari logika kalimatnya aja. Ini Aisyah adalah sebagai mubtada karena kan cara bacanya Aisyah fi madrasati Zaidin al-wasi'ah. Fi ini ingat kemarin apa, dzarful makan ya, menunjukkan tempat fi. Segala kalimat yang dzarful makan yang di atas di bawah di mana ada bla 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 itu namanya harfu jar, atau kata yang menyebabkan kata setelahnya jadi i, atau ya jadi i lah intinya kasroh. Contohnya ini habis fi dia jadi madrasati kan, madrasati Zaidin. Aisyah fi madrasati Zaidin, dia keterangannya apa? Majrur bifi. Majrur bifi itu artinya dijarkan, dijarkan oleh fi. Bi artinya dengan fi ini, dijarkan oleh fi, jadi dibikin kasroh sama si fi. Majrur bifi ini fi madrasati Zaidin al-wasiati. Ini jadi mudhof, ini mudhof ilaih, ini naatnya mensifati ini jadinya ikutan i karena ininya jadi ketarik jadi i. Kalau ininya enggak i, ini ikutan jadi biasanya u, ini u juga karena ini ketarik jadi i sama fi, ini ikutan i ya gitu. Fi madrasati Zaidin al-wasiati. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak misalnya, kenapa fi madrasati bukan madrasatin, kenapa bukan fil madrasati, kenapa cuma madrasati doang? Karena ini mudhof ya. Mudhof kaidahnya mudhof nggak boleh pakai alif, nggak boleh tanwin karena setelahnya bakal ada alif atau tanwin di sini. Oke, lanjut ke ringkasan. Kaidah naat pada mudhof harokatan mengikuti harokat mudhof. Bila harokat mudhof raf'un, harokat maksudnya akhir kalimat yang kayak a i u e o tadi ya. Bila harokat mudhof rofa atau yang u, maka harokat naat juga raf'un. Dan bila harokat mudhof jar, maka harokat naat juga jar. Ingat ya, raf'un itu yang u, jar itu yang i. Sisanya besok. Latihan. Oke, ini latihannya dibaca sendiri aja. Ini mostly sama kayak sebelum-sebelumnya. Oh, ada kosakata. Ma'had artinya lembaga. Ini kalau di pesantren panggilannya ma'had juga. Bahasa asing tuh lugatun ajnabiyatun. Lugatun artinya bahasa, logat ya, lugoh. Ajnabiyah bahasa asing. Asy-syafiqah artinya penyayang. Al-halimah artinya penyantun. Murtafi'ah artinya tinggi. Tua itu atikoh. Perpustakaan nasional itu maktabatun watoniyun. Ini kosakatanya jauh-jauh ya. Nah, ini sebenarnya perintah-perintah latihannya udah jelas ya. Paling kalau bingung tanya aja. Ini karena sebelumnya ulangannya agak kurang efektif. Sebelum ngerjain ulangan, alangkah baiknya tanya dulu aja nih bingung apa enggak. Insya Allah kalau yang bingung udah bisa, Mbak baca sendiri tanpa harus report ke aku juga nggak masalah. Ini fungsinya buat melatih aja, berhubung nggak ada lawan bicara juga di rumah kan ya. Boleh dikerjakan dulu, boleh dikerjakan nanti, tapi pastinya sebelum kerjain ada yang belum jelas mending tanya dulu daripada apa yang dikerjainnya nggak tahu apa yang dikerjain gitu lah. Dan next kesini di episode selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.